Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-6 ini, kita sudah memasuki materi bab ketiga, yaitu tentang matriks. Mungkin beberapa kalian sudah pernah mendengar apa itu matrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang matrik itu apa. Pada bagian bab ini, yang akan kita bahas nanti ada pengertian dan notasi matrik itu, operasi dari matrik, determinan dari matrik, menyelesaikan masalah menggunakan matrik. Nah, nanti kita akan membahas materinya tentang ini. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian dan notasi daripada matrik. Nah, langsung saja ke pengertian daripada matrik itu sendiri. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Dalam matrik selalu ingat kata baris dan ada kata kolom. Dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, hanya berarti bentuknya hanya kurung ini. Bilangan tersebut biasanya dinampakkan anggota atau elemen daripada matrik. Ini adalah sebagai contoh daripada bentuk matrik. Kurungnya kurung biasa atau kurung siku. Jadi kalau ada bentuk kurung kurawal, itu bukanlah daripada matrik, tapi merupakan sebuah himpunan. Nah, elemen daripada matrik itu adalah ini, 21, 6, 16, dan seterusnya. Itu adalah elemen daripada matrik. Kemudian, cara bacanya. Cara bacanya itu matriks ini memiliki elemen 21, 17, 18, 6. Jadi mulailah dari yang pertama, baris pertama. Kemudian dilanjutkan 25, 6, 10, 5, dan seterusnya. Itu. Kita lanjut. Notasi dan ordo matrik. Matrik dinyatakan dengan huruf besar. Jadi matrik itu di huruf besar, misalnya matrik A, itu penamaannya A sampai Z. Misalnya matrik Z sama dengan, nah itu boleh. Dan elemen dinyatakan dengan huruf kecil. Elemen itu adalah yang di dalamnya, seperti misalnya A, B, C, D. Nah, gitu. Jika suatu matrik A terdiri atas M baris itu adalah ini adalah baris. Baris itu yang mendatar, kemudian kolom itu yang vertikal. Ini adalah kolom. Menyatakan ukuran atau ordo dari matrik A. Kalau sini kita lihat 1, 2, berarti ada 2 baris. Sorry, saya tulis ini aja. Berarti untuk matriks A, B, C, D, barisnya ada 2. Kolomnya ada 1, 2, berarti ada 2. Nah, dikatakan sebagai ordo itu baris kali kolom, berarti 2 kali 2. Nah, ini ordonya. Ini bentuk ordo daripada bentuk matrik A, gitu ya. Nah, jika dia bentuk matrik yang memiliki baris dan kolom yang sama banyaknya, ini disebut sebagai matrik persegi. Matriks persegi ya, matrik persegi karena memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Nah, matrik persegi ini biasanya dibuat sebagai ordo 2 kali 2 atau disebut sebagai ordo 2. Nah, jadi kalau dibilang kalau ada bentuk matrik persegi berordo 2, itu berarti bentuk baris 2, kolom 2. Nah, ini contoh, lihat. Angka 6 atau elemen 6 ini berada pada baris kedua. Baris pertama yang mana? Ini baris pertama. 25 sampai 5 ini baris kedua. Nah, berarti dia berada pada baris kedua. Kolom itu ke bawah. Ini kolom pertama. Ini berarti kolom kedua. Nah, berarti dia berada pada baris kedua, kolom kedua. Oke, saya misalkan 7. Nah, lihat. 7 ini berada pada baris keberapa? 1, 2, 3. Berarti berada pada baris ketiga. Baris 3. Oke. Kemudian kolomnya ke berapa? Kolomnya 1, 2, 3. Berarti ada pada kolom ketiga. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam matrik. Matrik berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Ada matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri atas satu baris saja. Satu baris itu misalnya gini saja. A, matrik A sama dengan 1, 3, 5. Nah, ini matrik baris karena hanya sebaris.
ada juga bentuknya matrik yang kolom. Kalau matrik kolom bentuknya vertikal, 1, 2, 3. Nah, ini matrik kolom. Kemudian matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang antara baris dan kolom tidaklah sama. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau tanya berapa banyak nih baris 1, 2, berarti ada baris 2-nya. Kemudian kolomnya berapa? 1, 2, 3, berarti 2 kali 3. Karena dia tidak sama, maka disebut sebagai persegi panjang. Oke. Nah, kemudian apabila ditanya matrik persegi memiliki baris dan kolom yang sama banyaknya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan barisnya ada 2, baris 2, kemudian kolomnya ada 2, berarti dia bentuk matrik persegi. Matrik berdasarkan pola elemen. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Jadi bisa saja bentuk matrik itu misalnya gini. Oke. Bentuknya matrik A, kemudian sini 0, 0, 0, 0. Nah, ini bisa seperti ini. Kemudian juga bisa bentuk matrik diagonal. Ada suatu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama, tidak semuanya bernilai 0, tapi semua elemen yang lain bernilai 0. Misal A. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, yang dinama diagonal itu kan di sini. Misalnya ini 1, ini 0, ini 1. Jadi tidak semuanya 0. Ini diagonal utamanya. Itu. Kemudian ada matrik identitas. Matrik identitas adalah suatu matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Misalnya gini, A. 1, 1. Nah, jadi pada diagonal utamanya itu semuanya 1, selain itu 0. Kemudian ada bentuk matrik segitiga. Ada matrik persegi berordo n kali n dengan elemen n matrik di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Misalnya begini. Misalnya matrik A. Contoh, matrik A-nya adalah ini 1, 1, 1, 2, 3, misal 4 ya. Nah, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, itu bentuk matrik segi 3. Transpos suatu matrik. Transpos matrik adalah perubahan posisi elemen matrik. Transpos matrik A adalah suatu matrik baru yang berbentuk dengan menuliskan elemen pada baris matrik A menjadi elemen pada kolomnya. Langsung saja kita lihat contoh. Ini dikatakan dengan transpos itu adalah bentuk baris dari kolom. Dibalik, ini adalah baris. Baris pertama, baris ke-1 akan menjadi kolom pertama. Akan menjadi bentuk kolom. Baris kedua akan menjadi bentuk kolom kedua. Dan baris ketiga akan menjadi bentuk kolom ketiga. Baris jadi kolom. Dan ingat notasi daripada transpos yang semula adalah matrik A akan berubah jadi bentuk matrik A transpos dengan pangkat T. Kesamaan dua matrik. Langsung saja ke contoh. Nah, kalian perhatikan di sini, tentukan X dan Y. P sama dengan Q. Kalau sama dengan, berarti antara ini sama yang ini itu sama. Antara ini dengan ini juga sama. Kan P sama dengan Q. Syarat daripada kesamaan matrik adalah ordonya sama. Kalau di sini ordonya 2 kali 2, ordonya 2 kali 2, baris 2, kolom 2, maka yang di sebelahnya juga harus sama, yaitu memiliki baris 2 dan kolom kedua. Nah, apabila dia tidak sama, maka dia tidak bisa disebut sebagai kesamaan matrik. Nah, kamu perhatikan, tentukan X dan Y.
2 yang pada matriks P itu akan sama saja dengan 2 pada matriks Q. Karena berada pada posisi yang sama. Karena yang ditanya adalah X dan Y, maka kita cari unsur variabel X dan Y saja. Kamu perhatikan yang ada mana? Ini kan, X plus Y dan X min Y. Nah, sekarang kamu perhatikan X plus Y itu pada matriks P berada pada baris pertama kolom kedua. Kita cari pada matriks Q yang pada baris pertama kolom kedua. Berapa? 1. Berarti X plus Y ini akan setara dengan 1. Tulis di sini. X plus Y sama dengan 1. Kemudian, yang mana lagi diketahui? Ini. Akan setara atau akan sama dengan 3. Karena letaknya sama persis. Berarti X min Y sama dengan 3. Nah, kalau untuk menentukan X dan Y, melihat dari bentuk yang didapatkan, ini adalah bentuk persamaan linear. Maka, boleh dieliminasi. Eliminasi. Oke, dieliminasi. Kalau mengeliminasi, terserah. Mau X dulu, mau Y dulu, terserah. Nah, sekarang saya mau mengeliminasi yang mana? Kalau mau kurang, berarti kita mengeliminasi X. Itu nggak masalah. Oke, kita kurang. Kalau kalian mau mengeliminasi Y, maka di sini nggak boleh kurang, tapi tambah. Oke, sekarang saya akan mengeliminasi Y. Berarti agar Y dan min Y ini habis, maka di sini tambah. Karena Y ditambah min Y itu sama dengan 0. Coret, coret. Berarti X ditambah X adalah 2X. 1 tambah 3 adalah 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Oh, berarti X-nya 2. Kita coba substitusi nanti. Kita coba substitusi nantinya. Nah, sekarang X sudah ketemu, maka Y-nya apa? Kalau nyari Y, boleh dengan cara substitusi. Substitusi. Boleh ke yang bentuk persamaan pertama, yaitu X plus Y sama dengan 1, atau X min Y sama dengan 3. Terserah, boleh pilih salah satunya. Kita pilih X plus Y sama dengan 1. Nah, sekarang lihat X. X-nya berapa? 2. Ditambah Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1, 2 pindah ruas jadi minus 2, maka Y sama dengan 1 dikurang 2, yaitu minus 1. Oke, udah dapat, berarti X-nya 2 dan Y-nya min 1. Kita coba substitusikan ke sini. Ketika X-nya 2, oke, X-nya 2, Y-nya adalah min 1, 2 kurang 1 berapa? Sama dengan 1. Apakah sama dengan bentuk yang di bagian matriks sebelahnya? Sama. Oh, berarti dia benar. Operasi matrik. Operasi matrik nanti ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, ada perkalian skalar, ada perkalian matrik, dan ada pemangkatan matrik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Penjumlahan matrik, intinya kalau penjumlahan matrik itu harus berordo sama, jadi sama kayak kesamaan matrik. Misalnya gini, ini matrik A, ini matrik B, jadi bentuk baris dan kolomnya harus sama. Jadi kalau dia beda, itu nggak bisa dijumlah. Bagaimana cara menjumlahkannya? Sama seperti kesamaan matrik, lihat posisi atau letak elemennya. Misalnya A. A ini kan sama dengan E letaknya, berarti A dengan E yang ditambah atau dikurang. Begitupun untuk yang D. D ini letaknya sama dengan H, berarti D dan H yang ditambah. Langsung ke contoh. Diketahui hubungan matrik berikut. Nah, perhatikan, ini ada tanda tambah, sama dengan X plus Y. Lihat, berarti maksudnya adalah 4 ini ketika ditambah dengan min 6,
4 ditambah min 6 karena 4 dan min 6 itu berada pada elemen atau letak yang sama pada baris pertama kolom pertama. 4 ditambah min 6 adalah min 2. Gitu ya. Karena yang ditanya adalah X dan Y, jadi kalian perhatikan saja yang memiliki X dan Y. Berarti X min Y, min 2. X min 2. Oke, X min 2 ini akan ditambah. Oke, akan ditambah dengan posisi yang sama, yaitu 8. X min 2 ini kan sama dengan ini letaknya. Oke, akan sama dengan. Lihat, posisinya berada pada baris pertama, kolom kedua. Berarti akan sama dengan 20. Nah, itu ya. Ini berarti sama dengan 20. Nah, oke. Berarti X min 2 tambah 8. Berapa? Min 2 tambah 8. 6. Oke, berarti ini plus 6. Sama dengan 20. Maka X sama dengan 20. 6 dipindah ruas jadi min 6. Maka X sama dengan 14. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Kita cek X-nya kan 14. Masukkan ke sini. X tadi kan 14. 14 kurang 2 berapa? 12. 12 ya. Nah, kemudian 12 ditambah 8 berapa? 20. Oh, berarti benar. Itu hanya untuk mengeceknya saja. Kemudian terus yang ditanya adalah Y. Oke, Y-nya mana? Ini kan Y. Nah, Y itu lihat di sini. Ini X, berarti bukan. Ini Y-nya mana? Ini ya. Nah, ini Y. Y ini berada pada baris kedua, kolom pertama. Jadi pada baris kedua, kolom pertama akan sama dengan 3. Akan sama dengan min 8. Berarti caranya adalah gini. 3, ini kan 3. Akan ditambah dengan Y. Oke. Maka sama dengan min 8. Maka Y sama dengan min 8, pindah ruas, min 3, maka Y sama dengan min 11. Min 8 dikurang 3 jadi min 11. Kita cek di sini. 3 dikurang min 11, maka sama dengan min 8. Nah, pertanyaannya adalah jadi titik 3 X ditambah Y itu sama dengan 14 dikurang 11 karena plus dengan min sama dengan 3. Itu gampang kan? Oke, sekarang bentuk pengurangan. Bentuk pengurangan matrik itu sama saja dengan bentuk penjumlahan, hanya saja tandanya yang berbeda. Nah, contoh. Matriks A-nya 096 min 7 dan matriks B-nya min 1 038. Jika C sama dengan B dikurang A, matriks C adalah, perhatikan bentuk pertanyaan, B kurang A. Berarti yang B dulu. C sama dengan B dikurang A. Berarti C sama dengan bentuk min 1 0 3 8. Oke, dikurang dengan 0, 9, 6, 6 dan min 7. Itu ya. Nah, oke, karena matik A. Nah, sekarang dikurangkan. Kurangkan biasa saja bentuk polanya. Untuk min 1 itu berada pada baris pertama, kolom pertama. Berarti dia akan sama dengan 0. Langsung aja, min 1 dikurang 0, berarti min 1. Gitu ya. Nah, kemudian 0. 0 dikurang 9. Dikurang 9, berarti min 9. 3. 3 ini akan sama dengan 6. Berarti 3 kurang 6, berarti min 3. 8 akan sama dengan 7. Hati-hati nih. 8 dikurang min 7. Berarti 8 dikurang min 7.
Artinya 8 ditambah 7 sama dengan berapa? 15. Oh, berarti matriks C-nya adalah min 1, min 9, 3, min 3, dan 15. Oke, mungkin itu saja untuk bahasan pada minggu pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan bentuk perkaliannya dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.